Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita tim Humas SH Ternate. Bersama saya sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Mas Sukrianto selaku Lembaga Hukum dan Advokasi yang menangani seluruh permasalahan hukum yang ada di SH Ternate. Selamat sore Pak Sukri. Mas sore, selamat Sehat selalu ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Begini Pak Sukri. Di akhir-akhir ini beberapa hari ini sudah keluar tentang putusan PK tentang hak merek. Kalau tidak salah nomornya adalah 50 PK garing PDT titik sus strip HKI tahun 2022. Mungkin bisa jelaskan dulu Pak Sukri, itu tentang putusan tentang apa? Jadi gini, Mas. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada tim Humas yang telah memberi kesempatan LHA menyampaikan hasil daripada putusan perkara merek ya. Milik PSHT. Jadi terkait merek ini, perkara ini itu terkait sengketa merek ya, yang asal mulanya digugat oleh saudara dalam hal ini Pak Taufik yang pada saat itu bertindak atas nama Ternate mendasar pada badan hukum yang telah dibatalkan ya pada saat ini yang sekarang berproses di PK kedua kalau tidak salah. Nah, di sini Pak Taufik menggugat pemegang merek tersebut, dalam hal ini Mas Ispiantoro selaku Ketua Dewan Pusat dan keluarganya Mas Tarmaji ya. Itu jadi itu untuk melengkapi persyaratan formalitas gugatan, memang itu harus biar tidak kurang pihak ya atau plurium litis konsorsium. Nah, alhamdulillah dari tingkat pertama perkara ini berproses di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ya. Di mana penggugatnya di sini penggugat dalam hal ini Pak Taufik dan Mas Pur itu menggunakan dengan kuasa hukumnya ya Pak, tidak salah itu Pak Ludianto. Nah, di tingkat pertama ini gugatan tersebut ditolak ya. Selanjutnya karena hukum acara yang mengatur terkait perkara khusus, perdata khusus ini tidak ada proses, kalau upaya hukum tidak ada proses banding, upaya hukumnya langsung ke kasasi. Nah, selanjutnya Pak Taufik ini mengajukan upaya hukum kasasi. Betul. Demikian kasasi pun kalau tidak salah di perkara nomor 40 di situ hasilnya ditolak juga kasasinya ya. Upaya hukumnya Pak Taufik kandas juga. Kenapa? Terus dari situ Pak Taufik karena ini ditolak kasasinya, beliau berupaya lagi ya, berupaya berjuang di PK. Ya. Itu Mas Billy. Jadi PK ini dengan nomor perkara nomor 50 tadi yang Mas Billy sebutkannya tahun 2022. Berproses ini ya memang cukup lama juga ya proses ini. Jadi berproses, alhamdulillah beberapa saat yang lalu ini turunlah menerima pemberitahuan hasil putusan PK. Nah, alhamdulillah hasilnya adalah PK-nya ditolak. Ya, PK jadi, yang diajukan oleh Mas Taufik ditolak. Ditolak. Jadi PK-nya Pak Taufik mengajukan PK, permohonan PK ditolak ya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, ini yang harus kita apresiasi bahwa kebenaran hak itu dijawab di dalam PK ini, siapa yang lebih berhak ya. Nah, di sini Mas Billy, cerita ini panjang lebar. Ada mungkin yang bertanya kenapa Pak Taufik seolah-olah ini kan orang lain PSHT melawan orang lain kan, seolah-olah terkesan. Jadi pengertian gini, Pak Taufik pada saat itu bertindak untuk dana sama PSHT mendasar pada badan hukum. Ya, badan hukum yang didaftarkan oleh Pak Taufik. Data itu belum dibatalkan ya. Nah, terus dasarnya badan hukum Pak Taufik itu mendasar pada perkara nomor 74. Perkara 74 ada 13 badan hukum yang dibatalkan oleh Pak Taufik. Nah,
karena ini dibatalkan, dieksekusi, maka muncullah badan hukum baru yang atas nama Pak Taufik, karena sudah batal kan 13 badan hukum. Ini khususnya di situ ada PSHT dan kalau tidak salah itu Bilangbangu, badan hukum, ya ada selatnya Bilangbangu, cabang Trenggalek, dan beberapa cabang. Nah, karena sudah tidak ada penghalangnya, maka masuklah Pak Taufik melalui dengan proses dan dengan segala lembaran negaranya muncul. Nah, selanjutnya kita menggugat kan? Kita menggugat. Di samping kita menggugat, Pak Murjoko ini menggugat badan hukumnya Pak Taufik, hampir bersamaan tuh. Badan hukumnya Pak Taufik digugat, juga Pak Taufik menggugat merek, itulah kelas 41 ini, yang miliknya PSHT ini. Ya. Kelas 41 saat itu, ini merek itu masih atas nama Mas Tarmaji Budiarsono. Asalnya, Mas Tarmaji berbadan PSHT. Dan dialihkan kepada Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat. Ya. Kenapa mengganti atas nama Mas Tarmaji? Karena saat itu pada PSHT tidak berbadan hukum, belum berbadan hukum. Saat ini aja belum berbadan hukum kan saat ini. Nah, kedepannya memang harus dialihkan pada akhirnya ke sana juga dialihkan menjadi atas nama badan hukum. Nah, atas nama organisasi dalam hal ini. Nah, di sini Mas, jadi selain ini berproses badan hukum, juga berproses juga merek ini. Nah, Pak Taufik mendasar kepada bertindak atas nama PSHT menggugat pemegang merek PSHT. Dasarnya adalah badan hukum, sementara badan hukum yang dipegang Pak Taufik ini diajukan juga PK. Kami mengajukan PK bersama PSHT Bilangbangu. Nah ini Mas, jadi ada sedikit hebatnya ini kan, luar biasa ini. PK ke-13 badan hukum itu dikabulkan gitu loh. Dikabulkan. Aktif kembali berarti yang 13 badan hukum itu. Iya. Jadi dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sementara Pak Taufik, karena ini kalah juga badan hukumnya dibatalkan dari tingkat pertama sampai ke tingkat kasasi, mengajukan PK, juga dikabulkan PK-nya Pak Taufik dengan perkara nomor 68. Putusan tersebut kita ajukan PK kedua. Kenapa ajukan PK kedua? Karena bertentangan dengan putusan perkara yang lain, gitu loh. Ya. Narasinya itu Mas, sebenarnya alasan yang mendasar konkret seperti itu. Berproses PK kedua ini pun PK 155 turun gitu loh, dan mengabulkan permohonan PK. Nah selanjutnya ini yang harus dijawab biar saudara-saudara kita tahu yang di bawah ini, khususnya di tingkat cabang sampai ke tingkat rayon, itu harus paham bahwa perjalanan proses perkara seperti itu. Formalnya Pak Taufik sebagai PSHT kan, bertindak sebagai dasarnya adalah badan hukum. Tetapi di dalam proses putusan merek, salah satu pertimbangan merek ini di dalam putusan perkara merek tersebut, Pak Taufik terbukti telah dinonaktifkan oleh Majelis Luhur, ya. Pada saat itu. Di sini salah satu pertimbangan majelis, ya. Yang mungkin kalau tidak salah sehingga sampai muaranya kepada, artinya gini, bukti-bukti pemecatan penonaktifan Taufik itu dipertimbangkan oleh majelis, kan? Pertimbangan ini atau rehgronden ini melahirkan fatal gronden, yaitu putusan amarnya menolak gugatan gitu loh. Oh begitu, ya. Itu Mas. Jadi menolak ini tidak berubah sampai ke tingkat kasasi maupun tingkat PK terakhir ini. Itu tidak berubah. Tetap menolak. Jadi intinya merek hak kekayaan intelektual itu sekarang tetap berada di pihak Mas Isbiantoro dan. Nah, di sini jelas ya tertulis tentang tak bacakan tentang isi putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 50 PK garing PDTS Sus HKI 202 tanggal 29 November 22 dalam perkara perdata.
antara Persaudaraan Setia Hati Trate sebagai pemohon peninjauan kembali, lawannya adalah Isbiantoro lah SH dan kawan-kawan sebagai para termohon peninjauan kembali. Dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia CQ, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia CQ, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual CQ, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dan turut termohon peninjauan kembali. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili menolak permohonan peninjauan kembali. Pemohon peninjauan kembali adalah Persaudaraan Setia Hati Trate tersebut. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sebesar 10 juta rupiah. Jadi intinya PSHT ini kalah dengan Mas Isbiantoro dan kawan-kawan gitu. Di sini nggak ada menyebutkan nama PSHT, nama Mas Taufik itu nggak ada. Nah, ini namanya adalah Persaudaraan Setia Hati Trate melawan Mas Isbiantoro, dan akhirnya PSHT kalah itu tentang hak merek 41 itu, dan akhirnya PSHT kalah dengan Mas Isbiantoro.